Oke, halo guys, gimana kabarnya semua nih? Mager, males gerak, mikirin mantan terus, kasihan. Oke, daripada kalian mikirin mantan terus, mendingan kalian ambil teh, duduk santai, sambil dengeri saya ceritakan film sederhana, tapi bermakna banget guys. Dah bang. Cinta adalah sesuatu yang indah dan menyenangkan. Saking indahnya, banyak insan yang jadi lupa diri dan menerobos berbagai batasan. Film Blue is the Warmest Color, kita bakal melihat kisah seorang perempuan yang bernama Adele dalam menjalani asmara. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ya kita mulai filmnya. Adele adalah seorang remaja yang mempunyai paras cantik yang tinggal di Prancis. Hari-hari Adele disibukkan dengan kegiatan bersekolah. Seperti halnya anak sekolah di Indonesia, enggak semua anak menikmati belajar di kelas. Mereka malah lebih tertarik membahas kakak senior yang dari tadi nih menatap ke arah Adele terus. Adele pun terlihat tidak peduli, justru teman-temannya lah yang jadi salting. Sesampainya di rumah, Adele pun makan bersama keluarganya. Selesai makan, dia pun tidur. Nyak banget ya tidurnya si Adele. Keesokan harinya, Adele pun berpapasan di dalam bus sama si senior. Cowok itu pun gak mau kehilangan peluang emas. Dia pun langsung menggencet si Adele. Adele pun masih jual mahal pada awalnya. Namun, si cowok ini bercerita kalau dia ini tuh jago main alat musik. Hal inilah yang membuat si Adele menjadi sedikit tertarik. Pembicaraan mereka pun mulai mengalir dan Adele mulai sedikit terbuka sama cowok itu. Adele pun akhirnya luluh dan mulai kencan bersama si senior. Mereka pun memilih mengawali ini semua dengan memakan kebab sambil bercerita nih tentang dirinya masing-masing. Nonton bioskop merupakan hal wajib bagi orang yang pacaran. Saat di bioskop pun si senior nih langsung menggerayangi tangannya Adele dan mulai menyosor dirinya. Keesokan harinya, teman-temannya Adele pun langsung menginterogasi Adele, udah ngapain aja sama si senior. Gimana Del, udah digeprek belum? Adele pun terlihat kaget dan juga risih ditanya seperti itu. Senior itu pun semakin gencar mendekati Adele dan mengungkapkan kalau dia nih suka sama si Adele. Adele pun terdiam sejenak dan mereka pun berciuman dan langsung melakukan bercocok tanam. Ya, maksud gua bercocok tanamnya nggak di sekolah juga sih. Adele pun sangat tidak menikmati percangkulan ini. Dia melakukannya agar tidak dibully oleh teman-temannya. Jadi ya udah, daripada dibully, ya ngenskui aja. Adele pun menceritakan keresahannya ini sama sahabatnya. Bahkan Adele sampai menitikkan air mata. Sangat tampak sebuah penyesalan di mukanya Adele. Tapi namanya sahabat, tentu bisa dong mengembalikan mood dan semangat temennya lagi yang lagi ngedown. Setelah digeprek, Adele dan seniornya pun putus. Iya cuy, putus. Dan ya udah gitu aja. Adele ditinggalin sendirian dan berjalan di tengah dinginnya malam. Sesampainya di rumah, Adele pun menangis sejadi-jadinya, menyesali kebodohan yang ia lakukan bersama si senior. Memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain dengan terpaksa. Keesokan harinya, Adele pun ada di pojokan sekolah, lagi sebat bersama teman perempuannya. Temennya pun malah menggoda Adele yang memiliki paras yang cantik. Ia bahkan memuji Adele adalah perempuan yang paling cantik di kelasnya. Seketika, wajah Adele pun langsung memerah. Dan tiba-tiba, temennya ini tuh meraih mukanya Adele dan plok. Mereka pun berciuman. Adele pun tampak bingung, kok ini beda ya rasanya. Selanjutnya, Adele pun malah nyamperin temennya yang lagi di toilet untuk langsung melakukan counter attack. Setelah bermain di area terlarang, temennya pun memberitahu Adele kalau yang kemarin itu cuma bercanda. Dan temennya tuh nggak serius melakukan yang kemarin.
Jadi dia tidak bermaksud gimana-gimana nih sama Adele. Adele pun merasa kecewa, bahkan ia pun menitikkan air mata. Selanjutnya, Adele malah jatuh terlalu dalam. Ia mampir ke sebuah bar les biola. Di sana, ia bertemu sama seorang perempuan berambut biru. Ya udah, selanjutnya kita panggil Biru aja ya. Biru pun lalu pelan-pelan mendekati Adele yang tampaknya juga tertarik nih dengan Biru. Adele pun mulai nyaman dan menikmati pembicaraan dengan si Biru. Keesokan harinya, Adele pun udah ditungguin nih di gerbang sekolah sama Biru. Biru pun mengajak Adele untuk jalan-jalan mencari angin. Teman-temannya Adele pun tampak heran karena Adele digandeng sama orang yang tidak dikenal. Tapi baik Adele dan Biru, ya bodoh amat. Mereka pun nongkrong di sebuah taman. Biru adalah seorang mahasiswi jurusan seni rupa. Dia pun menunjukkan skill menggambarnya di depan Adele. Ya memang sih gambarnya bagus. Di sekolah, Adele pun langsung diinterogasi lagi sama teman-temannya tentang siapa cewek yang kemarin. Teman-temannya pun beralasan karena mereka ini temenan, jadi mereka harus tahu siapa orang yang lagi deket sama Adele. Tapi, kali ini Adele berusaha menutupi identitas si Biru. Bahkan teman-teman Adele pun mulai mengintimidasi kalau Adele ini les biola. Adele pun mulai terangsang dan tidak terima atas perkataan temannya. Dia pun lalu menjadi macan dan mencengkram mulut temannya yang tidak ada akhlak. Perkelahian mereka pun berhasil dilerai sama sahabatnya Adele. Dia pun lalu mengangkut Adele untuk menjauh dari situasi yang tidak kondusif. Adele pun tampaknya tidak peduli dengan cemoohan teman-temannya. Dia pun lanjut menghabiskan waktu bersama Biru. Taman adalah tempat favorit mereka untuk menghabiskan waktu ngobrol dan bersenda gurau. Tapi di sini sih mulai kelihatan kalau Adele ini sedikit berantakan dan terlihat rapuh. Hari-hari berikutnya, Adele dan Biru banyak menghabiskan waktu bersama cuy. Bahkan, Adele diajaklah ke rumah Biru untuk diperkenalkan dengan keluarganya. Aneh ya, keluarganya Biru nih kok fine-fine aja anaknya begitu. Selanjutnya, Biru pun bertandang ke rumahnya Adele. Berbeda dengan orang tuanya Biru, orang tua Adele nih tampak lebih kritis dengan hubungan mereka. Sehingga, Adele tuh tidak berani mengungkapkan kalau mereka ini tuh les biola pada orang tuanya. Jadi, Adele bilang ke orang tuanya kalau Biru adalah kakak seniornya yang membantu Adele belajar untuk pelajaran di sekolah. Adele pun mulai diperkenalkan ke dalam komunitasnya Biru. Satu persatu teman-temannya Biru menyambut Adele di tengah-tengah mereka. Namun yang terjadi adalah Adele tampak tidak bisa menyatu dengan lingkarannya Biru. Bahkan Adele pun menjadi bingung. Seperti kok gua ada di sini ya? Seharusnya kan gua nggak di sini. Singkat cerita, Adele pun mengisi waktunya dengan menjadi pengajar di sebuah taman kanak-kanak. Dia pun menikmati bersentuhan dengan anak-anak yang masih polos dan belum berdosa. Di TK itu, Adele nih ditekatilah sama salah satu pengajar laki-laki. Seperti biasa, Adele pun masih jual mahal. Tapi lambat laun, naluri normalnya Adele muncul. Adele pun berhubungan dengan si pengajar tersebut. Bahkan, Adele sampai diantarlah sama pengajar tersebut cuy. Hal ini membuat Biru menjadi marah. Karena Adele selingkuh dalam tanda kutip ya. Tapi kok gue aneh banget ya ngomongnya. Bangsat lah. Adele dan Biru pun cekcok sangat hebat. Sampai-sampai Adele itu menangis dan menjerit. Akhirnya, Adele pun diusir dari apartemennya Biru ke jalanan. Adele pun hanya bisa melanjutkan tangisannya yang tadi sempat terputus. Hari-hari berikutnya, Adele pun dihantui dengan penyesalan. Dia pun melalui hari-harinya dengan tidak bersemangat dan sangat lesu.
Adele pun lebih memilih untuk fokus mengajar anak-anak dan melupakan jauh-jauh tuh apa yang telah ia lakukan. Tapi ya tetap aja, Adele selalu kepikiran dan lebih banyak menghabiskan waktu termenung. Sampai pada akhirnya, Adele dan Biru pun bertemu di sebuah kafe. Adele pun mengajak balikan. Dia pun bilang kalau kangen sama Biru. Tapi, Biru kini sudah berubah, tidak seperti yang dulu lagi. Adele pun tersadar kalau yang dia lakukan ini adalah sia-sia. Film ini pun berakhir, ya begitu dah. Adele menjalani hidupnya sendiri, Biru juga sendiri. Oke, ini film dari Perancis cuy. Lama banget sih, ini durasi filmnya 3 jam. Film ini juga memenangkan beberapa penghargaan, salah satunya penghargaan di Cannes Festival. Which is, film ini tuh nggak jelek-jelek banget. Tema yang diambil film ini juga tuh relate lah dengan kita-kita, karena mengangkat tentang percintaan anak-anak remaja di zaman sekarang. Memang harus dibutuhkan kepala yang jernih dan nonton sampai habis supaya bisa menelaah apa yang ingin disampaikan film ini. Menurut gua pribadi, film ini tuh menggambarkan sosok Adele, seorang remaja yang sangat rapuh dan masih labil. Di awal film, dia nih dengan terpaksa digenjot sama seniornya agar dia tidak dibully sama teman-temannya. Sayangnya, hal ini membuat dia jatuh lebih dalam lagi ke lubang. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Adele hanyalah sia-sia. Dan sampai jumpa.